tidak mau mendesak-desak itu. Ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju Pak Ya Anies. apa boleh buat. Nggak ada masalah, kita nggak ada beban yang tinggi sekali. Sip. Nah, itu kalian boleh ikut. Nah. Nggak ada beban sama saya. Jangan pikir ini hidup partinya sekarang kan. Iya. Tapi hak-hak konstitusional itu jangan kita kurangin satu sama lain. Sejak Partai Nasdem deklarasi Anies jadi capres beberapa minggu yang lalu, manuver Anies dan 3 partai politik potensial pendukung Anies tidak luput dari liputan media massa. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS yang katanya akan berkoalisi sampai saat ini belum juga sepakat. Maaf nih ya, saya mau nanya nih, niat koalisi apa kagak nih? Inilah yang disadari betul oleh Surya Paloh bahwa Partai Demokrat maupun PKS menjalin komunikasi dengannya dan Nasdem tidak tulus. Tapi ada udang di balik bakwan, alias membawa kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, mereka hanya memanfaatkan partainya saja. Hingga ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni tidak masalah jika Nasdem batal berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Nasdem, PKS maupun Demokrat terlihat beberapa kali bertemu, tetapi hingga saat ini tidak terrealisasi. Secara konkret tidak ada pernyataan bahwa mereka resmi berkoalisi. Anies Baswedan safari politik. PKS dan Demokrat tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah mulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, 2 partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh 2 calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk mendampingi Anies. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pimpinan Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada 2 partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif juga sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama.
Kendati Anies terus melakukan safari politik, dua partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Anies Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh kedua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies. Pasalnya, para Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pemimpin Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada dua partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Pertarungan Prabowo dan Anies Baswedan kian terbuka. Pengamat sebut pemilih di ranah Minang bakal terbagi dua. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Hampir dalam semua simulasi survei Capres, namanya bertanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Prabowo tak asing di telinga publik Sumatera Barat. Di Pilpres 2014, Prabowo Subianto Hatta Rajasa menang 76,9%. Lantas di Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga menang telak dengan perolehan suara mencapai 85,9%. Data itu mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat Sumbar terhadap Prabowo tidak bisa dianggap remeh. Lantas, ketika Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, konstelasi pun berubah. Kondisi itu terjadi lantaran banyak juga warga Minang yang mendukung Anies. Sebagian lainnya juga kecewa ke Prabowo lantaran bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Maruf. Pengamat politik yang juga pakar komunikasi UN Imam Bonjol Padang, Abdullah Kusairi menilai pemilih di ranah Minang akan terbagi jika memang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masuk boxstar Capres dan berlawan di 2024. Lain ceritanya ketika Prabowo dan Anies bersatu atau berpasangan. Menurut Kusairi, dua kali kemenangan Prabowo di Pilpres di ranah Minang tak bisa dipandang enteng. Dengan kata lain, Prabowo diyakini masih memiliki basis kuat di daerah Sumbar. Meski begitu, mantan jurnalis itu enggan berspekulasi kemana condong suara masyarakat Sumbar. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UNIB Padang itu mengatakan, jika Prabowo dan Anies betul-betul bertarung sebagai Capres, Prabowo juga berpotensi seperti nasib Yusuf Kala ketika tarung lawan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 silam, di mana suara masyarakat Minang lebih banyak memilih SBY ketimbang JK yang notabene-nya Sumando Urang Awak. Di sisi lain, sekuat apapun figur Prabowo, Anies dan Capres lainnya nanti, tetap yang menentukan adalah cara kerja tim kampanye. Mereka harus mengerti cara mendekati tokoh di level paling bawah.